Postingannya yang Danur, ini postingannya yang Kenapa lagi? Jadi kalau ini belum jadi, kenapa jadi Sudah terjadi juga. jadi? Ini gini, Langsung naik Pak, langsung naik. naik tangga. Kalau Pak kanan, Pak kanan. Pak, tapi tengah lagi Pak. Oke. Masih pakai kodak itu. Masih pakai koran, masih pakai Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus, Mbak Aisyah Rani selaku manajernya, manajer dari Mbak Sarini, juga adiknya Mbak Sarini dari tim kuasa hukum. Yang saya hormati teman-teman media, hari ini kita lakukan rilis ya. Kemarin sudah memang saya sampaikan ada beberapa yang dipertanyakan oleh teman-teman wartawan tentang laporan polisi. Kasusnya adalah pengungkapan penyebaran konten dan video yang bermuatan pornografi dan atau pencemaran nama baik. Ya. Ini masuk di pasal 27 junto pasal 45 di Undang-Undang ITE, kemudian juga ada pasal 4 di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang pada tanggal 12 Mei yang lalu ada laporan ke Polda Metro Jaya ya, yang melaporkan adalah saudara DS yang merupakan salah satu kuasa hukum dari saudari Sarini ya, karena memang ada korban merasa bahwa memang Ibu Sarini menjadi korban pencemaran nama baik dan juga adanya penyebaran konten yang sifatnya adalah pornografi di sini. Ya, saya sebutkan di dugaan pasal yang dipersangkakan. Jadi sejak tanggal 12 Mei yang lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian dibentuk tim ya, setelah melakukan klarifikasi penyelidikan oleh tim Krimsus Polda Metro Jaya. Dalam hari ini adalah Subdit 4 Bibit Cyber ya, Krimsus Polda Metro Jaya melakukan pendalaman. Ada dua akun ya, ada dua akun yang dilaporkan. Kemarin saya sampaikan ada dua akun yang dilaporkan. Yang pertama adalah akun Danunyinyir 99 @danunyinyir99. Yang kedua adalah akunnya @rumpi.manja.official. Ya, ada dua akun yang dilaporkan. Yang pertama Danunyinyir 99 ini, si pemilik akun ini memposting ya, memposting di akunnya itu ada gambar, disondingkan gambarnya dari Syahrini atau korban ini dengan ada gambar orang lain yang memang mirip dengan Syahrini dalam keadaan yang pornografi. Ya, ini yang disebar di akun yang bersangkutan karena memang pelaku atau pemilik akun ini memang followersnya termasuk banyak ya. Itu yang disebarkan sehingga banyak beranggapan bahwa saudari S inilah yang pornografi atau di gambar tersebut. Itu dugaan yang banyak dari para netizen yang ada ya. Itu pertama. Yang kedua, akun @rumpi.manja.official ya. Ini juga yang beredar, yang sementara sekarang masih dilakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan sudah berjalan. Pemilik akun ini sudah sempat dilakukan atau diamankan oleh tim penyidik. Inisialnya adalah M. Dia adanya di Pulau Sumatera. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan profiling serta beberapa teknik yang dilakukan oleh tim penyidik, digabungkan dengan pengakuan dari saudari M bahwa memang akun itu dia yang membuat dulu. Tetapi di tahun 2019 akunnya itu sudah dijual kepada seseorang
sejak tahun 2019. Itu menurut pengakuan daripada saudari M. Dan memang setelah dilakukan penyusuran sampai sekarang akun itu masih berjalan. Ya, ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim penyidik, tim cyber, Krimsus Polda Metro Jaya. Ya, posisinya sekarang berada di sekitar daerah Pulau Bali. Ya, mudah-mudahan secepatnya bisa kita lakukan untuk mengamankan si pelakunya. Tetapi untuk akun dan menyinyir 99 ini setelah dilakukan penyidikan berhasil kita amankan satu TSK si pemilik langsung. Inisialnya adalah MS. Dia adalah pemilik dari akun dan menyinyir 99 ini. Ya. Diamankan di kediamannya langsung di Kediri, Jawa Timur. Yang bersangkutan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 yang lalu. Dilakukan pemeriksaan dan dia mengaku memang bahwa akun tersebut adalah miliknya, dan yang bersangkutan juga yang memposting gambar yang saya sampaikan tadi. Gambarnya Syahrini digabungkan dengan gambar seseorang yang mirip Syahrini dalam bentuk pornografi, dan dia yang menyebarkan. Ya, itu diakui. Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, ya, dipersangkakan di pasal 27, juga di pasal junto pasal 45 dan juga undang-undang 44 tentang pornografi pasal 4. Nah, yang bersangkutan kita sudah dalami motif yang pertama. Ya, motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Itu motif pertama. Motif kedua adalah memang karena followers daripada si tersangka ini cukup besar dia akunnya ini. Dan memang itu kerjaannya setiap hari dia mendapatkan penghasilan dari mengendorse beberapa orang-orang atau orang-orang yang mau minta bantu untuk di-endorse. Makanya ada beberapa barang bukti yang kita temukan adalah buku tabungan yang kemarin saya sebutkan ada pelapor atas nama siapa tadi itu sebenarnya dia cuma mengatasnamakan di buku tabungan yang ada. Ya, dari hasil endorse-nya itu akan dimasukkan, hasil bayarnya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang memang dia gunakan nama yang lain. Ini masih kita dalami terus ya kepada teman-teman semuanya. Kita masih lakukan satu pengejaran lagi kepada salah satu akun yang saya sampaikan tadi. Akunnya adalah @rumpi.manja.official. Ini masih kita lakukan pengejaran. Mohon kesabaran teman-teman semuanya karena memang di dalam akun @rumpi.manja.official ini memang ada satu kalimat yang membuat si korban ini tidak menerima. Kemudian dia melaporkan tentang pencemaran nama baik yang kita arahkan ke pasal 27 junto pasal 45. Ya. Ini paling lama 12 tahun, denda sekitar 600 juta ya. 250 juta sampai dengan 6 miliar. Ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan cuma satu, memang satu pesan yang atau himbauan edukasi lah kepada para saudara-saudara kita yang berhobi bermain dengan media sosial. Sebenarnya juga sering saya sampaikan, sebaiknya pertama tolong yang utama adalah saring berita tersebut sebelum kita sharing. Ya, ini bijak bermain media sosial lah. Mari kita saring dulu, jangan langsung main, karena banyak kita punya orang-orang yang hobi bermedia sosial ini pengennya nomor satu kan. Dia tanpa saring dia langsung main sharing. Ada undang-undang di sini yang mengatur, undang-undang ITE, ancamannya cukup tinggi. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun tanpa dia sadari. Ya. Kemudian
apabila mendapat pemberitaan media sosial harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Ya, saya katakan tadi, saringnya seperti apa, tolong dicek betul apakah berita itu benar atau tidak. Kalau perlu konfirmasi dan kasihan nanti orang tidak salah kemudian di-share begitu saja dengan bangganya menyampaikan kepada grup-grup yang lain, padahal banyak yang dilakukan di sini, yang diamankan di sini. Aduh Pak, saya kan nggak niatnya begitu, tetapi akhirnya ada aturan, ada unsur-unsur yang bisa menjerat para pelaku-pelaku ini, pada orang-orang yang coba men-sharing secara masif. Ya, ancamannya 4 sampai 6 tahun di Undang-Undang ITE. Yang terakhir mungkin posting dokumen elektronik baik yang bersifat pemberitaan ataupun sebuah informasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang tolong betul-betul, memang saya katakan betul-betul berita yang kita mau sharing tersebut betul-betul berita-berita yang memang akurat, sudah A1, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan nantinya akan bisa berakibat fatal pada diri sendiri. Ya, kasihan masyarakat yang tidak mengerti. Ya, penyebaran apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Polda Metro dalam hal ini Krimsus Polda Metro telah menyelidiki sekitar 480 berita-berita hoax. Kalau orang tanyakan ke saya, Pak, angka kriminal selama pandemi naik atau tidak? Kalau secara total sebenarnya tidak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tetapi ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang memang ada peningkatan. Seperti apa? Penyebaran berita bohong atau hoax. 480 lebih yang sudah diselidiki oleh Krimsus Polda Metro Jaya, dan sudah banyak yang diungkap. Banyak juga yang kita sudah sampaikan ke teman-teman atau dari Kominfo untuk berita tersebut di take down, karena nanti bisa jadi kalau nggak disegera kita turunkan atau kita hack atau kita take down berita tersebut, bisa jadi nanti menyesatkan masyarakat yang tidak mengerti. Jadi tolong teman-teman semuanya bisa menyadari, mari kita bijak bermain media sosial. Kalau memang tidak terlalu penting, tidak usah kita membantu untuk men-sharing berita tersebut. Ya, malah bagusnya sebaiknya diam saja. Ya, jadi saring sebelum sharing. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Silakan apabila ada hal yang mau ditanyakan oleh teman-teman media, silakan. Apa profesi daripada tersangka ini? Kedua, ini ada 2 akun, akun yang satu, apakah ada hubungan tidak antara DPO dengan tersangka ini? Motifnya tadi kata Pak Kabit bahwa dia benci kena followersnya diambil oleh Sani. Nah, saya mau tanya Pak Kabit, tapi dia punya peraturan itu. Nah, kira-kira apa hubungannya? Pak Kabit, saya mau tanya nanti Pak Kabit sama. Oh iya boleh, nanti saya kasih bicara beliau. Kalau beliau saya kasih bicara nanti. Maksud saya kita buka dulu. Saya jawab dulu ya. Yang pertama, memang pekerjaan sehari-hari ibu ini adalah ibu rumah tangga. Tetapi ibu ini senang bermain media sosial. Bahkan kehidupan sehari-harinya, saya katakan lagi, saya ulang lagi, kalau teman-teman yang ngerti masalah bermain media sosial, memang kehidupannya dari sini. Dengan followers sebanyak-banyaknya, dia bisa jadi kerjaan buat yang bersangkutan. Itu saya bilang, abang mau jualan apa, titip sama dia, bisa rame Bang. Dia endorse sama dia, tapi bayar. Ya, transfer sekian, endorse bisa. Itu salah satunya. Makanya prinsip itu. Tapi setiap hari ibu rumah tangga dia yang bersangkutan. Tapi kalau yang terakhir yang masalah apakah ada hubungannya dengan akun yang satu ini sementara masih kita dalami. Apakah nanti ada hubungannya? Tetapi memang betul. Benci dalam arti kata gini, bukan benci dia punya followers diambil, enggak. Ya, mungkin teman-teman yang di infotainment sudah ngerti bahwa dia adalah penggemar dari salah satu public figure yang lain. Dia ngefans sama public figure yang kebetulan public ini dulu ada masalah dengan Ibu Sari ini, menurut dia, ya, yang banyak beredar ya, diambil katanya, ngerebut
sehingga timbul kebencian daripada pelaku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid Humas, Pak Yusri, Pak Dir, dan tim sudah menyiapkan waktu hari ini. Saya tidak ingin banyak berbicara Pak, hanya ingin berterima kasih dan saya ingin menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Adapun laporan ini, saya membuat laporan ini atas dasar suami dari artis saya yang ingin melaporkan ini semua, gitu. Terus di sini saya memakai dua pengacara, Bang. Satu dari law firm-nya Andi Simangunsong, Bapak Andi Simangunsong, dan Bang Hotman Paris Hutabarat. Itu aja sih Bang, sebetulnya saya ingin sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang sangat cepat dan luar biasa langsung menangkap tersangka ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kerja kerasnya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lain silakan bertanyakan teman-teman.